mertua menantu, akur dong. Jangan lupa, hari ini kita di tempat yang berbeda, di kafe. Betul. Jadi jangan kaget kalau ada suara-suara. Ya, karena pasti bersama kita ada banyak pengunjung menuju kafe yang masuk dan menjadi pelanggan buat kafe ini. Tapi nggak berlama-lama, kita langsung kenalin narasumber kita. Ada 2 orang. Yang pertama, Bapak Gideon Sudirgo dan Ibu Tien Setiabudi. Wah. Mereka adalah pengusaha yang sukses di kota Cirebon. Dan mereka punya satu usaha yang mungkin unik, yaitu usaha kayu yang ada begitu banyak ukiran, tulisan-tulisan, dan diekspor ke seluruh dunia. Tapi ada satu lagi, yaitu peti mati. Kelihatannya ini adalah usaha yang sangat mengerikan, ya, spooky. Tetapi mereka sangat-sangat memberkati banyak orang dan diberkati. Dan lewat hidup mereka, pelayanan mereka terus berkembang. Dan juga mereka menghasilkan anak cucu yang semuanya ada di dalam ladang Tuhan. Mari kita langsung bersegera untuk tanya rahasia mereka. Sukses berhasil sampai saat ini. Apa ini rahasianya ya? Mulai memperkenalkan diri dulu, usia dan sebagainya. Mulai usaha kapan Om? Nah, mulai saja dari Om. Habis itu dari Ibu. Nama saya Gideon Sudirgo. Saya umur 74 tahun. Masih segar, kelihatannya masih 50 Om. Lahir di Purwokerto. Wah. Sudah lama sekali ya. Ya, anugerah Tuhan sampai hari ini saya bisa melakukan pekerjaan-pekerjaan yang ajaib. Yes. Karena pertolongan daripada Tuhan. Sampai sekarang tuh belum pensiun ya ini ya, 74 ini ya. Belum, saya masih kerja keras. Masih kerja keras luar biasa. Jadi yang muda jangan sampai menyerah dan berhenti. Yang 74 tidak pernah mengenal berhenti. Ya. Oke, sekarang dari Ibu Tin bagaimana nih Bu? Siapa, lahir di mana, usia berapa, dan sekarang ngapain nih? Nama saya Tien Setiabudi. Saya lahir tahun 1953. Jadi hari ini sweet 70. Wah, 71 Bukan ya. hari ini, bukan tahun ini maksudnya. Tahun ini iya luar biasa, luar Sweet biasa. 70 ya. Iya. Biasanya kan sweet 17. Iya, ini sweet 70. Ya, sekarang saya mengajar mengajar paruh waktu di Sekolah Terang Bangsa. Jadi belum pensiun juga. Wah, luar biasa. Dari muda dua-duanya ini kan pekerja keras ya. Dari muda, saya tanya bagaimana tuh dari Purwokerto sampai ke sini, terus mulai punya ide itu ya, peti mati sama kayu ini ceritanya bagaimana? Ya, saya tuh ikut orang tua karena ayah saya seorang pendeta. Jadi di Purwokerto sampai umur 10 tahun, lalu ayah pindah ke Salatiga 6 tahun, pindah ke Cirebon 2 tahun, saya ketemu dengan istri saya. Wah, jodohnya ini. Ketemunya di mana nih Pak? Apanya? Ketemunya di mana? Di Cirebon, di sekolah SMA. Oh, sekolah SMA. Tapi belum ada Waduh. apa-apa. Belum ada apa-apa. Lalu saya lanjutkan di Gajah Mada, tapi bermasalah karena dosennya mogok, minta tambah gaji. Jadi terkatung-katung, tetapi Tuhan buka jalan untuk saya ke Kanada. Saya sekolah di University of Waterloo di Kanada, dan sesudah itu selama 7 tahun di Kanada saya kembali ke Indonesia tahun 77. Waktu ke Kanada itu karena orang tua punya uang atau beasiswa? Tidak punya uang karena tidak tahu harus bagaimana. Kakak saya pas ada di Kanada, saya pergi ke sana sebagai turis, dan pada waktu tiba di sana saya mulai kerja sambil minta untuk dapat imigran. Ya. Jadi dari situ saya bekerja mendapat uang untuk saya bisa sekolah. Ya. Sekali lagi selalu ada jalan di tengah masalah. Sepertinya sekolah di Gajah Mada, guru-guru sedang demo dan sebagainya, anak pendeta tidak punya uang. Di tengah masalah tiba-tiba di jalan keluar. Di tengah masalah ada lompatan dari Jogja
Gajah Mada itu di mana? Di Jogja ya? Jogja, ya. Jogja pindah ke Kanada. Iya. Luar biasa. Jauh sekali. Jauh sekali, lompatannya sangat jauh. Dan itu berarti tidak ketemu nih ya? Tidak. Wah. Selama 7 tahun saya tidak ketemu. Waktu berangkat pun belum ada apa-apa. Sebetulnya cuma mata saya lihat dia. Wah. Nah terus bagaimana itu sampai akhirnya ketemu dan kembali ke Cirebon? Kan sudah 7 tahun di sana. Sudah pengen tinggal di sana. Ya, jadi selama 7 tahun itu saya kuliah di Waterloo. Pada satu pagi saya pernah dapat dorongan yang sangat kuat di hati untuk menulis surat kepada Wah. Oh masih ada dulu surat-suratan. Surat-suratan itu belum ada HP, belum ada. Belum ada, ya. Jadi saya dapat dorongan pagi-pagi, ada matahari masuk di kamar. Ini Romantis sekali. Tetapi yang ajaib, saya menulis kalau saya senang sama dia, Tuhan bekerja dalam diri dia. Sebelum suratnya sampai, dia membaca satu ayat di. Wah nanti biar ibu Biar yang ibu, bercerita. biar dari sisi. Biar dari Jadi, sisi ibu. Tapi Tuhan terus sudah persiapkan dia luar untuk biasa. dia mengerti bahwa ini, ya, dia tanya orang tuanya dan orang tuanya setuju, akhirnya jadi pulang nih dari Kanada balik. pulang Indonesia. Tinggal di Indonesia Iya, akhirnya. sudah tahun Langsung ke 77, Cirebon? Sudah 46 tahun. Iya. Tidak, ke Bandung dulu. Saya Oh, bekerja di Bandung sana. dulu. 6 Bekerja. tahun di Bandung, terus pindah ke Cirebon. Wah. Nah sekarang dari ibu nih, bagaimana itu waktu itu tiba-tiba terima surat? Ya kan sudah 7 tahun nggak ada apa-apa itu kan? Enggak, sebelumnya waktu dia mau berangkat, Ya. Iya, betul. saya tuh nggak tahu kenapa ya. Tahu-tahu saya datang ke dia gitu. Terus ngobrol. Terus saya bilang, saya dengar-dengar kamu mau ke Kanada ya? Saya nanti tolong dicarikan pen friend, saya bilang. Karena waktu itu saya lagi senang bahasa Inggris. Ya, jadi pengen punya pen friend orang Kanada. native, pokoknya orang yang native speaker gitu, maksudnya yang orang sana gitu. Ya jadi waktu itu akhirnya ya dikasih, ada satu perempuan yang namanya Ann Taylor. Ya. Tapi yang rajin nulis surat dia gitu. Jadi surat-suratan waktu itu, tapi jarang sih. Nah, seringnya itu setelah dia tanya, kamu mau nggak jadi istri saya, katanya gitu. Wah. Dia kalau ngomong to the point, nggak To the pakai point. Nggak pakai I love you, nggak pakai macam-macam ya, langsung ya. Nah terus bagaimana itu ibu langsung bilang iya gitu? Ah, ya enggak. Enggak juga. Saya bilang mau berdoa dulu gitu. Tapi sebelumnya mundur dulu, sehari sebelum Suratnya mau datang. terima surat, itu sedang saat teduh, ada firman dari Yosua pasal 3 yang mengatakan, kuduskanlah dirimu, karena esok hari Tuhan akan berbuat ajaib di antara kamu. Gitu. Saya cerita jodohnya datang. Wow. Jadi saya pikir apa ya, mau ada apa ya gitu. Ya tapi saya berdoa aja. Terus tiba-tiba besoknya itu dapat surat yang itu gitu. Luar biasa ya. Tuhan bisa bekerja lewat apapun. Tuhan bisa buka jalan dengan cara yang bahkan kita tidak pernah mengerti. Satu hari sebelum surat itu datang, Tuhan sudah mendahului. Tuhan selalu ada di depan kita dan Tuhan selalu punya cara yang sangat ajaib. Nah, kita lanjutkan ini karena kita memang temanya ini bagaimana nih ya bisa menekuni bisnis yang sangat-sangat tidak lazim ya, yaitu bisnis ukiran tulis-tulisan seperti itu dan kayu dan peti mati. Ini ceritanya sampai ke sana itu bagaimana? Jadi semua itu dimulai dari kecil saya senang mengukir. Ya, beli alat-alat ukir dari Jepara, saya kerjakan begitu. Nah, pada waktu kami tinggal di Cirebon dari tahun 83, itu saya suka ke Jakarta ke toko buku Kristen. Nah, saya lihat ada tulisan dari triplek saja yang digergaji sama triplek, tidak ada bentuknya, cuma tulisan God is our guide. Gitu lah. Nah, saya bawa pulang, saya beli dan saya perbaiki.
pokoknya bikin yang bagus. Nah, sedemikian rupa sampai bisa ketemu sama orang Amerika, saya senang ini, saya mau jualan. Ya. Wow. Jadi dari situ saya mulai ekspor barang-barang tulisan Firman ini. Ya. Kalau sekarang ini selama ini perjalanan sudah berapa tahun ini ekspor itu? Dari tahun 87 lah, ya. 87 berarti 13 tambah 23. Ya. 36. 36 tahun. Dan itu sudah kemana saja? Iya, saat ini negara yang sudah dikirim adalah 35 negara 35 negara. dengan bahasa-bahasa mereka semua. Ya. 35 negara. Paling banyak masih mana? Ya, Inggris, Amerika, Australia, New Zealand, ya. Singapura, Taiwan, berbagai macam bahasa. Iya, jadi kalau di ke Taiwan, Cina pakai bahasa mereka, iya, dan pakai kata-kata mereka. Iya. Arab juga ada. Ada. Luar biasa, luar biasa. Nah, dari situ bagaimana terus kemudian masuk ke peti mati? Kalau peti mati sebetulnya kami itu menikah, tinggal di Bandung, bekerja di satu perusahaan, saya jadi kepala pabrik, tetapi dibuat sedemikian rupa tidak betah di Bandung karena trafiknya terlalu macet. Itu tahun 83, sudah lama sekali. Jadi kami punya dorongan untuk pindah ke Cirebon. Nah, begitu kami sampai di Cirebon, nenek Tin ini pesen peti mati yang tebel, berat, dititipin di rumah kami. Iya, jadi ternyata sebetulnya kan kurang menyenangkan ada peti mati. Iya, betul, di rumah. betul. Ya. Aneh banget ya. Orang bilang bawa sial loh itu. Tapi ajaib sekali, itu menginspirasi. Kenapa harus peti harus tebal, sedangkan Berat. orang ringan tidak terlalu berat. Jadi memberi ini pemikiran baru, ini dibikin dari yang tipis saja secukupnya dan warnanya yang tidak Bagus, menakutkan, iya. putih, mutiara begitu ya. Nah, dari situ kami berdoa bersama-sama dan dapat petunjuk Tuhan baik untuk dikerjakan. Wah. Jadi dari situ kami mulai ya membuat peti mati. Ya. Luar biasa, luar biasa. Banyak sekali kita melihat ya, pada waktu kita mendapat beban tiba-tiba ada peti mati di dalam rumah ya, tidak bisa ditolak ya. Seringkali kita melihat, aduh kenapa sih nasib saya seperti ini. Tetapi itu selalu menimbulkan ide buat mereka yang kreatif. Itu selalu menimbulkan sebuah lompatan buat mereka yang berani untuk mengambil resiko. Dan saya melihat keluarga ini luar biasa. Tiba-tiba peti mati yang di rumah yang tebal, yang aneh, yang menyeramkan itu membuat mereka berani melangkah begitu rupa. Ajaib sekali, dimanapun tidak pernah menyerah, tetapi justru selalu memperbaiki. Nah, pada waktu COVID itu gimana? Pasti banyak sekali pemesanan dan katanya tahu-tahu lebih minta yang lebih tipis lagi, lebih murah lagi, betul ya? Atau Iya, gimana betul, ceritanya? Betul ya. Ya, kita cuma membuat dengan simple dan sesuai dengan kebutuhan dari rumah sakit, maunya seperti apa, warnanya seperti apa, kami buat. Kami cuma supply ke daerah Cirebon saja. Itu sudah sangat banyak ya? Iya, cukup banyak. Ya. Cukup banyak ya. Wah, selalu di tengah bahkan musibah, kita tidak mengharapkan jelas orang meninggal ya, tetapi di tengah musibah tetap Tuhan bisa memberkati ya. Selalu ada jalan, selalu ada berkat tersendiri, selalu ada kemuliaan tersendiri. Dan mari kita terus percaya, Tuhan tidak pernah kekurangan berkat, Tuhan tidak pernah kekurangan jalan. Nah, saya dengar ibu juga nggak pernah diam nih ya. Ini dua orang yang tidak pernah diam. Suami udah punya pabrik, tapi dengar-dengar ibu juga punya toko buku dan sebagainya. Itu ceritanya bagaimana itu? Ya, waktu baru pindah itu kan usaha yang dikerjakan oleh Pak Gideon itu bengkel mobil waktu itu. Justru pertama bengkel mobil Pertama dulu. kali, iya. Wah, jadi belum kayu itu ya? Belum, karena dia merasa saya bisanya itu gitu.
Jadi ini Iya. benar-benar luar biasa nih ya. Bengkel mobil dikerjain, kayu dikerjain, peti mati dikerjain ya. Terus. Iya, jadi karena usahanya belum jalan, jadi saya pikir saya bisa bantu apa ya gitu buat suami saya gitu. Lalu saya mulai berdoa, Tuhan apa yang harus saya kerjakan? Waktu itu saya duduk di meja tulis, dan di meja tulis itu ada buku rohani gitu. Buku rohani itu terbuka. Waktu saya lihat, tiba-tiba seperti Tuhan itu berbicara, kamu buka toko buku Kristen gitu. Lihat buku itu, lihat buku rohani tentang doa. Oh, jadi saya bilang, kok saya dapat begini? Saya bilang gitu. Oh iya, sepakat. Dia langsung gitu sepakat. Ya, jadi mulai melangkah ke situ sampai buka toko buku. Waduh, sampai hari ini. Iya. Luar Terus biasa, kok luar dulu biasa. dari kan dulu bengkel, bener ya? Iya. Kok bisa beralih ke kayu? Iya. Itu gimana ceritanya? Jadi tahun 95 itu kami sudah mulai kerja kayu sedikit, tapi bengkelnya dan perusahaan yang kayunya tadi terbakar. Habis semua tahun 95. Habis semua dalam 3 jam, habis semua ya. Ya, jadi pada waktu itu kami berdoa sama Tuhan, apa yang Tuhan inginkan sebetulnya. Dan dari saat itu kami mengerti bahwa sebelumnya hidup saya itu trial and error. Coba ini, coba itu, merasa bisa ini, bisa itu. Tetapi Tuhan memotong semua itu, sehingga pada waktu berdoa mengerti bahwa panggilan saya itu adalah sebetulnya tulisan firman. Iya, itu pekerjaan baik yang Tuhan sudah siapkan dahulu untuk saya lakukan, untuk saya hidupi, pekerjaan firman. Jadi semua urusan engineering semua disingkirkan karena bukunya juga habis. Terbakar semua. Terbakar semua, seperti suatu tanda bahwa Tuhan ingin ada musim yang baru. Kamu pekerjaannya sekarang tulisan firman dan sampai ke ujung bumi, itu panggilan. Dan itu lewat kebakaran tadi suatu berkat sebetulnya. Orang pikir itu Musibah. susah, ya. Musibah. Kalau tidak, saya mungkin masih coba ini, coba itu ya. Beranikah kita bersikap seperti Bapak Gideon? Beliau mengalami musibah, tetapi dia berkata bahwa itu adalah cara Tuhan dan berkat Tuhan. Itu adalah didikan Tuhan, itu adalah suara Tuhan untuk membuat beliau berketetapan pada satu panggilan. Beranikah kita memilih panggilan yang sepertinya tidak menarik? Beliau mendapat ide tugas daripada Tuhan, demikian juga ibu, ya, untuk satu buka toko buku rohani ya. Harusnya akan lebih enak kalau toko buku biasa mungkin. Yang satu lagi membuat ukiran firman Tuhan yang sampai dikirim ke ujung bumi. Tetapi apa yang kelihatannya sepele, apa yang kelihatannya ya mungkin tidak mendapatkan keuntungan, ternyata itu memberikan banyak berkat. Nah, bagaimana nih kesaksiannya secara ekonomi ya? Karena banyak orang kan bilang ini, Tuhan bisa saja bicara ya, tapi kalau ternyata tidak cukup, bagaimana? Ya, ekonominya bagaimana ini ya? Apakah buat firman itu bisa membuat kita hidup? Nah, ini apa yang Bapak sama Ibu alami dengan toko buku dan itu? Ya. Ya, memang dalam perjalanan hidup kami terus belajar untuk hidup dari hari ke hari. Jadi mengikuti jalan Tuhan memang tidak seperti yang orang umum gitu ya. Seperti orang pada umumnya begitu. Tapi kami harus terus melangkah setiap hari itu dengan iman, selalu dengan iman. Iya. Tapi tidak pernah berkekurangan ya, cukup ya. Iya, selalu. Kalau dipikir sih, wah kayaknya ini kok nggak cukup. masuk gitu ya. Iya. Tapi kalau dijalanin, loh kok ya lewat Masuk. juga gitu. Iya. Selalu ada berkat tersembunyi mana istilah saya ya. Ada keajaiban yang kita lihat. Kalau dari Bapak bagaimana itu? Mengelola pabrik sampai hancur, mulai lagi itu gimana itu? Kebakaran. Iya, saya melihat bahwa penyediaan Tuhan itu begitu kita sudah ada di dalam relnya, fokus di dalam panggilan tadi, semua sumber-sumber dari
seluruh alam yang tidak kelihatan itu mulai turun. Jadi, ya, kami selalu berdoa, Tuhan, ini tulisan harus sampai ke ujung bumi, berkati kami, kirimkan alat-alat untuk membuat produk itu jumlah banyak dan harga murah gitu. Jadi alat-alat berdatangan dari Amerika, dari Taiwan, dari Cina, semua untuk kami membuat ukiran, membuat laser, dengan laser itu dengan jumlah yang sangat banyak, dengan sangat cepat gitu ya. Selalu bisa sampai sekarang ratusan puluhan ribu ya, luar biasa sekali. Sampai ke 35 negara tadi ya. Iya. Luar biasa. Sudah hasilnya, produknya sudah ada bertebaran di 38 provinsi dan 35 negara. Luar biasa. Dan beliau juga mereka berdua pasangan yang sampai hari ini mensupport begitu banyak hamba-hamba Tuhan di desa. Mereka tidak pernah istirahat, mereka masih sering keliling, mereka peduli dengan banyak orang-orang miskin, dan sampai hari ini mereka benar-benar berdampak buat sangat banyak orang. Nah, kami mendengar punya 2 anak yang luar biasa. Ya, bagaimana nih ya kalau zaman sekarang, problem kami adalah begini. Kalau anak dari keluarga yang cukup berada ya, maka anaknya itu jadi manja, anaknya jadi malas, dan ujungnya tidak bisa bekerja, ya, tidak bisa juga melanjutkan. Ini ada sebuah statement quote yang berkata begini, orang kaya atau konglomerat dan orang berhasil itu 80% justru diproduksi dari keluarga yang sangat miskin. Tetapi keluarga yang kaya, keluarga yang sudah mapan, memproduksi anak manja. Ya. Nah, tetapi bapak dan ibu ini membuktikan punya 2 anak yang sangat suka kerja, sangat berhasil, dan tidak pernah berhenti, dan mengerjakan hal-hal kecil dan besar sangat-sangat detail dan rajin. Ini cara mendidiknya bagaimana ini? Mungkin dari ibu dulu. Apa yang kiat-kiatnya nih dari emak ya, supaya kita yang muda-muda ya, saya masih merasa muda ya, bisa ikut belajar bagaimana mendidik. Ya, dalam perjalanan saya mendidik anak itu memang setelah saya renungkan, sebenarnya bukan saya yang mengajar anak, tapi anak itu yang mengajar saya. Wah, itu bagaimana itu? Maksudnya anak itu kan kalau dalam perjalanan pendidikan itu kan ada kesulitan kan di dalam membuat anak untuk taat, untuk disiplin, itu kan ada banyak kesulitan, tapi justru anak-anak itu merubah saya gitu. Maksudnya karakter mereka yang sebagaimana mereka ada itu mengubah saya gitu. Ketika saya mau berubah, mereka berubah gitu. Wah, bisa mungkin kasih yang lebih contoh ya. Ini sesuatu yang baru nih ya. Iya, jadi ternyata yang mendidik anak ini begini untuk mendidik saya gitu ya. Iya, saya menemukan begitu. Mendidik mamahnya gitu. Untuk mengubah hidup saya. Terus gimana gitu? Jadi maksudnya kan di dalam proses mendidik itu saya berpikir saya harus merubah anak saya gitu kan, dari nggak disiplin harus jadi disiplin, dari males harus rajin, harus menggunakan waktu dengan baik. Jadi saya juga waktu mendidik anak suka ada stresnya gitu, ya jadi kadang-kadang marah apa segala gitu. Tapi pada waktu itu berjalan, waktu saya berdoa, saya bilang, Tuhan ini kenapa ya kok begini begitu, maksudnya begini, kok saya tuh jadi suka marah, saya jadi stres ngadepin mendidik anak itu. Jadi waktu saya berdoa dapat hikmat sepertinya Tuhan mau merubah kamu, mau mendidik kamu melalui tingkah laku anak-anak itu. Jadi sejak saat itu saya konsepnya berubah gitu. Dari tadinya saya mau membentuk anak saya mau mendidik anak saya, itu berubah. Saya mulai banyak berdoa dan saya mulai mengoreksi diri saya. Apa ya Tuhan yang Engkau mau aku nih berubah gitu. Setelah saya belajar untuk berubah, tanpa saya mengubah anak saya,
anak saya kok bisa berubah sendiri gitu. Nggak tahu, saya juga kalau dipikir secara pikiran manusia tuh aneh gitu ya. Iya. Tapi saya percaya Tuhan bisa memakai apa saja. Tapi Tuhan menghargai setiap perubahan karakter dalam hidup kita. Kesabaran kita ternyata menular kepada anak kita. Pengertian kita ternyata menular kepada anak kita. Bahkan doa-doa kita mengerjakan lebih banyak dari omelan kita. Kita akan sambung lebih lagi ya, nanti lebih seru lagi dengan opa, oma atau emak engkong ya, tetapi juga dengan bapak dan ibu yang sangat luar biasa. Sekali lagi tetap stay tune di MMA Mertua Menantu Aku dong. Betapa ku mencintai segala yang telah terjadi, tak pernah sendiri jalani hidup ini, selalu menyertai. Betapa ku menyadari di dalam hidupku ini Kau selalu memberi rancangan terbaik oleh karena bencana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Betapa ku mencintai segala yang telah terjadi, tak pernah sendiri jalani hidup ini, selalu menyertai. Betapa ku menyadari di dalam hidupku ini Kau selalu
Kembali lagi di MMA, mertua menantu. Aku dong. Akur dong, kita masih dengan Bapak Gideon dan Ibu Tien. Ini adalah emak engkong, Bapak Ibu. Wah, ini adalah emak engkong kesayangan kita. Wah, luar biasa sekali. Mereka adalah orang-orang yang melahirkan sangat banyak generasi. Tidak hanya kedua anak mereka yang luar biasa, dipakai Tuhan ajaib. Tetapi mereka juga adalah orang-orang yang melewati sangat banyak. Melewati badai, bahkan sampai kebakaran, melewati bangkrut. sangat banyak hal, tapi mereka membuktikan bahwa iman mereka membawa mereka sampai akhir dengan sangat ajaib. Wah, luar biasa banget. Nah, mungkin saya mau tanya sedikit untuk emak ya, buat emak Tin. Waktu masa-masa kejadian itu kan waktu terbakar, bahkan sempat bangkrut, itu gimana cara emak mendampingi bapak? Responnya apa? Kan waktu lihat kejadian terus terbakar, terus lihat ini, itu hatinya gimana dan apa yang dilakukan? Saya juga tidak tahu bagaimana menjelaskan ya. Tapi waktu kebakaran itu kayaknya tenang aja gitu. Kayaknya hati itu tetap damai gitu. Inilah contoh bahwa damai sejahtera Tuhan melampaui segala akal. Secara manusia mereka sedang kehilangan sangat banyak, tetapi ketenangan Tuhan membuat mereka tetap tenang dan melewatinya. Ya, ini contoh juga tentang ketenangan membuat kita bisa tetap berdoa. Ketenangan membuat mereka punya mata yang berbeda, tidak melihat masalah tetapi melihat jalan keluar, tidak melihat tantangan tetapi melihat pemeliharaan Tuhan. Nah, kembali nih ke Pak Gideon dalam soal mendidik anak. Kalau dari ibu tadi kan bilangnya sudahlah, bawa aja dalam doa dan urusi kita. Setiap kali ada reaksi anak, kita tanya Tuhan yang kita mau berubah apa, supaya kita berubah itu nular ke anak kita. Nah, kalau dari Bapak, apa nih kiatnya mendidik anak? Mungkin dalam mendidik saya lebih ke arah ke pengetahuan yang ada. Jadi mereka biasanya tanya mengenai pengetahuan ke saya, dan ya saya ajak seperti anak laki-laki saya datang ke pabrik, lihat saya masih kecil dia ya, saya ajak ke Jakarta, ke Linde Tivers, tempat alat-alat teknik, untuk dia bisa punya bayangan matanya apa yang tersedia ya. Karena sebetulnya pekerjaan yang ada sebetulnya menggabungkan banyak hal. Kayu itu hanya sebagai substance-nya, bahannya saja, tapi teknologi yang di belakangnya tadi banyak ya, sekali. iya banyak sekali. Dan saya lihat ya di anak laki-laki saya, dia dari kecil sudah senang komputer, bongkar ini, bongkar itu. Jadi dari situ rupanya dia belajar dari saya dalam hal-hal teknik gitu ya. Nah, kalau anak perempuan ya dia tanyanya lucu ya, kalau anak-anak itu bisa melihat ayahnya lebih pinter dalam hal ini, tanyanya hal ini sama ayahnya, sama ibunya tanyanya hal yang ibunya lebih pinter begitu ya. Luar biasa ya. Saudara, biar bagaimana kita harus menurunkan kepada anak-anak kita apapun yang kita tahu, baik itu pengetahuan, baik itu iman, baik itu attitude, baik itu cara pandang, value-value yang mungkin tersembunyi dan anak kita tidak tahu kenapa. Kenapa kita tidak membalas pada waktu orang berbuat salah? Kenapa kita memberkati kepada orang miskin? Kenapa misalnya kita harus memberi orang-orang di desa? Dan seringkali itu value-value yang anak kita tidak akan pernah mengerti kalau kita tidak menurunkannya. Tetapi pada waktu kita menurunkannya, demikian juga pada waktu Pak Gideon membawa anak itu keliling untuk melihat mesin-mesin di usia yang masih sangat muda. Mungkin otaknya belum cukup, tetapi dia sudah mulai punya cara pandang yang berbeda, sehingga membuat keduanya hari ini melayani, menyelesaikan banyak hal dengan cara yang berbeda, dengan lebih cepat dari orang lain. Sekali lagi, nah terus kemudian sekarang ya di usia 70 ya, dan ini sudah 70 sama-sama nih ya, apa enggak pengen pensiun, apa enggak capek? Kenapa tetap memilih melayani? Kenapa memilih tetap kerja? Enggak pensiun aja? Ya, mulai siapa nih? Tante dulu atau om dulu? Mami. Ya,
gimana ya rasanya kalau nggak ada yang dikerjain kayaknya nggak enak ya. Atau gimana? Mungkin kalau sudah biasa ada yang dikerjakan kayak melayani, mengerjakan sesuatu, itu ada apa ya? Ada berkatnya. Dan ada gitu. sukacita Ada ya. sukacita. Jadi gitu. bangun jam berapa nih? Ini kebiasaannya setiap hari ini gimana nih? Bangun jam berapa setiap pagi? Ya antara 4:30 sampai jam 5 gitu. Oke, terus? Ya terus saat teduh dulu. Kadang-kadang doa sama-sama, kadang-kadang juga tetap sendiri-sendiri. Terus habis itu jalan kaki. Oh, sampai hari ini. Iya. Tapi sebenarnya jalan kaki itu dimulai waktu Covid. Waktu Covid itu kan katanya harus berjemur. Iya. Katanya. Jadi ya sudah, daripada berjemur duduk-duduk, ya lebih baik berjemur sambil jalan gitu. Luar biasa. Luar Jadi biasa. akhirnya kebiasaan itu diterusin sampai sekarang. Wih, setelah itu terus kemudian? Terus pulang, ya siap-siap kerja. Ya saya ke sekolah, tapi saya tidak tiap hari ke sekolah. Hanya pada jam-jam di mana saya mengajar saja. Dan itu kira-kira kalau malam habis baca Alkitab, ada pelayanan dan sebagainya, tidur kira-kira jam berapa? Ya, jam 10-an ya. Jam 10-an. Lebih, ya. Luar biasa. Ini tetap maksimal, tetap Tetap dari produktif. pagi sampai Dari malam. pagi dan tetap sehat. Nah, ya, sampai ada jalan kaki. Nah, kalau rutinitas dari Om sendiri, dari Pak Gideon, dan apa alasan motivasi tidak capek? Kan banyak orang ini udah usia pensiun ya. Banyak orang kan udah mulai, udahlah, biar anak-anak atau sudah Melanjutkan. sudah lumayan, sudah saya istirahat aja. Itu kenapa ini? Terlalu punya banyak mimpi. Jadi kalau ada yang mau dikerjakan walaupun sedang istirahat, langsung bangun, langsung pergi kerjakan ya. Ya, jadi itu yang mendorong untuk tetap bekerja sampai hari ini ya. Bukan itu saja, termasuk panggilan-panggilan di dalam pelayanan Ya, itu luar biasa menggairahkan sekali. Secara usia sebetulnya mulai ada penurunan ya. Kadang-kadang juga ada capeknya, tapi itu mungkin 5 tahun yang lalu. Sekarang kelihatannya cukup strong untuk mengerjakan. Yes. Jadi semakin Ya. nambah umur malah Bukan semakin kuat semakin ya. semangat. Yes. Rupanya saya Amin. saudaranya Caleb juga. Amin. Iya. Wah, luar biasa. Jadi ya Ini sedikit bukan lagi. cuma Caleb ya, Musa dan sebagainya ya. Semua itu baru berkarya 80 up 40 itu. up. Jadi pekerjaan saya di pabrik itu saya bikin produk baru ya. Lalu memperbaiki mesin-mesin yang ada ya. Semua pasti dikerjakan Iya, sendiri. masih dikerjakan sendiri. Jadi kalau mesin sampai rusak, tidak ada yang bisa memperbaiki, pegawainya tidak bisa bekerja, tidak bisa berproduksi, ordernya akan terlambat dan sebagainya. Itu membuat dorongan saya untuk kerja. Iya, kalau tidak akan bermasalah nanti ya. Ya, dorongan seperti itu yang membuat terus bangkitnya. Semangat ya, luar biasa. Saya juga dengar barusan ini pergi ke daerah tuh rutin ya. Rutin ya. Ya, ini cerita dong di daerah itu ngapain dan bagaimana. Saya dengar luar biasa sekali. Ya, jadi pada sebelum COVID kan kami itu pergi ke daerah-daerah. Saya punya panggilan di Jambi dan Sulawesi. Tetapi selama COVID tidak bisa pergi kemana-mana. Nah, dengan orang-orang yang sudah kami kenal karena tidak bisa pergi, saya mulai kirim berkat kepada mereka, gitu ya. Tapi terus dari satu orang ke yang lain diperkenalkan, ini tinggal di ujung dunia perlu dapat bantuan, jadi saya mulai kontak dengan dia. Saya cari di Google. Kalau buka Google Map, tulis gereja, langsung keluar. Gerejanya keluar. List dari gereja untuk area yang dibuka tadi, dan saya mulai telepon. Ada yang ada teleponnya. Jadi telepon memperkenalkan saya Gideon, saya mau kenalan dan sebagainya. Dan dari situ saya punya kontak-kontak seperti ini. Kalau jemaatnya sedikit, kami berkat begitu. Ya, itu yang. Dan kalau sesudah itu begitu COVID-nya sudah mereda, saya pergi dengan cucu saya, dengan Kenis pergi ke
Sulawesi Tenggara, Oh, ya, iya, untuk bertemu dengan di satu tempat, pendeta. ya, radius antara 2 jam mereka naik sepeda motor datang ke situ, dan saya undang suami, pendetanya dan istrinya, ya, itu yang dikumpulkan. Ya, kami sharing kepada mereka karena saya anak pendeta, saya punya pengalaman yang tidak jauh dengan kehidupan mereka, jadi bisa kontak dengan mereka, mendorong mereka untuk melayani dengan sungguh-sungguh. Luar biasa, ini 3 generasi melayani Tuhan, bahkan sampai ke pelosok-pelosok dengan cucunya, dan mereka benar-benar mengumpulkan pendeta-pendeta yang ada di ujung-ujung desa, dan begitu luar biasa menjadi berkat sampai hari ini. Usia tidak menghentikan, bahkan ada sebuah gelora yang selalu berkata harus dikerjakan sekarang dan jangan ada penundaan. Banyak orang membuang waktu, tetapi mereka terus memanfaatkan dengan sangat baik. Jangan biarkan kita berkata bahwa kita sudah tua, atau kita tidak punya uang, atau kita tinggal di desa, karena selalu ada 1000 alasan untuk kita berhenti. Tetapi ada lebih daripada 1000, ada jutaan alasan untuk kita jalan terus. Jangan pernah menyerah. Ini keluarga yang membuktikan pada waktu mereka bertindak, pada waktu mereka terus melayani, pada waktu mereka terus memberkati, justru mereka diberkati. Luar biasa sekali. Nah, bicara sampai hari ini kan sampai cucu ya melayani. Apakah ada kiat-kiat bagaimana sih anak zaman sekarang itu kan, jangankan ya mau ngajak kebaktian, pada nggak mau. Nah ini bagaimana sampai seluruh keluarga bisa melayani Tuhan sampai cucu-cucunya? Tidak tahu saya. Ya nggak tahu, kecuali didoakan aja. Ya kehendak Tuhan yang jadi atas kehidupan anak-anak, cucu, menantu, semua. Ya kehendak Tuhan yang jadi. Tugas kami hanya mendoakan dan ya mengasihi dengan apa yang bisa gitu. Ini sebenarnya kiatnya adalah terus mendoakan ya, betul ya. Kita terus didoakan dan diserahkan ke dalam tangan Tuhan sendiri. Iya, serahkan dalam tangan Tuhan ya. Ya mengasihi, mendampingi mereka sebisanya. Luar biasa. Cuman gitu aja, sederhana aja rasanya sih. Doa tidak pernah sia-sia. Doa merubah, doa memberkati, doa bahkan menjadi pelita buat seluruh keluarga besar ini. Nah, satu lagi nih pertanyaan sebelum kita di ujung daripada acara kita. Banyak orang itu ada yang namanya gap generasi, ya, dimana dari orang tua sudah tidak bisa bicara dengan anak-anak, ya, apalagi orang tua dengan cucu, ya, sepertinya ada sebuah gap generasi yang seringkali hari-hari ini tuh sangat mengerikan. Lebih-lebih dengan cucu-cucu yang selalu sekarang disebutnya generasi Z, yang kerjanya pakai HP, ya, ngomong pakai HP, semua pakai HP, sampai tidak bisa berkomunikasi. Nah, tapi tadi Bapak bilang Bapak bisa pergi sama cucu, bahkan Bapak bisa kerja dengan cucu. Ya, sekarang coba mungkin bisa sharingkan pengalaman Bapak ini bagaimana dengan Ibu, dengan cucu, nah, ya, bagaimana sampai bisa melewati gap generasi. Iya, jadi waktu cucu masih kecil, ya paling bisa kita tumpangi tangan, doakan mereka, dan ajak bicara juga gitu loh ya. Tadi seperti pengalaman-pengalaman yang kita terima dari Tuhan, ya bisa share sama mereka, ya itu yang saya bisa lakukan ya. Kalau sekarang katanya cucunya ada yang kerja sama Bapak, ya? Iya. Nah itu gimana? Pernah nggak berantem atau beda caranya ngomong, itu gimana? Jadi saya awalnya bilang sama dia, sama cucu saya, ini perempuan, saya bilang, ini engkong sudah bertambah usia, anak-anak tidak ada yang mau ambil pabrik yang ada, kamu mau tidak? Nah, dia bilang, mau. Berarti mau belajar seperti engkong? Mau katanya. Jadi dia ambil mechanical engineering, ya, dan kemurahan Tuhan membuat dia percepatan sehingga pada umur 17 sudah selesai, dan umur 18 dia mulai bekerja di pabrik saya gitu. Terus ada keributan enggak, atau misalnya kan biasanya anak
muda, maunya beda, caranya beda, tidak disiplin. Nah itu gimana itu menghadapi itu? Terus ini kan cucu yang owner ya. Kalau cucu owner ini kan biasanya suka semena-mena dan semau gue gitu ya. Ya ada juga begitu. Ya. Terus Ya, caranya mengatasi bagaimana ini? Ya saya berusaha untuk memberi contoh, ya. Karena kalau dengan mulut saja, ya saya memberi contoh seperti diajak pergi, dia dengan sukacita apa yang dia pernah dapat pengalaman dengan Tuhan, walaupun masih muda, dia bisa menantang hamba-hamba Tuhan juga. Iya, jadi saya melihat ya sesuatu yang ajaib. Dan selama ini kalau saya harus menyampaikan firman, saya bilang tolong bikinin PPT-nya. Dan selalu dengan senang hati dia, walaupun sudah tengah malam, besok mau bawain firman, tolong dibikinin simple saja, dikerjakan 15 menit selesai. Wah, luar biasa. Nah kalau tante nih ya, gimana nih pengalaman dengan cucu? Sekarang cucu, jadi cucu ini jadi anak satu-satunya ya Anak sekarang di ya, rumah. anak cucu yang tinggal di rumah dengan beda jenjang usia, cara komunikasi ini bagaimana sekarang? Iya, kalau dari kecil sih memang sering bermain sama cucu ya. Kalau hari libur saya ajak jemput, cucunya dijemput, diajakin ke rumah untuk berapa hari gitu berlibur. Lalu bermainnya kenyang sekali sama cucu. Oh iya, oh jadi sekarang jadi cucunya memang punya hubungan yang baik ya. Iya. Nah terus sekarang bagaimana? Setelah dia kerja di situ, Iya, dia sibuk, saya juga sibuk sekarang sih. wah. Saudara, setiap para penonton semuanya, seringkali kita berpikir bahwa bermain dengan cucu adalah ya hanya sekedar tugas, kewajiban, atau mungkin kesukaan juga. Tetapi itu sebenarnya adalah investasi. Apa yang mereka tanam dari kecil kepada cucunya. Sebuah hubungan, sebuah value, sebuah kasih sayang. Rupanya itu berdampak sampai hari ini. Sehingga cucunya ujungnya mewarisi semua daripada apa yang mereka punya. Perjalanan masih jauh, tetapi kita bisa melihat ini adalah keluarga yang melayani Tuhan 4 generasi. Mulai dari keluarga di atas, beliau, kemudian anaknya sampai cucunya. 4 generasi. Saudara, hamba-hamba Tuhan mungkin kelihatannya berkekurangan, tetapi ini juga keluarga yang membuktikan Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka. Tuhan tidak pernah membiarkan mereka. Saudara, dari keluarga yang seorang hamba Tuhan yang sederhana, anaknya bisa sampai ke Kanada. Dan kemudian melahirkan anak-anak yang lebih luar biasa. Melahirkan cucu yang di usia 17 tahun sudah S1 dan sekarang sudah S2 dan mewarisi begitu banyak hal. Rupanya ada sebuah tangan yang ajaib, ada perjanjian, ada berkat, ada kasih setia. Dia sungguh-sungguh Tuhan yang bertanggung jawab. Di akhir daripada pembicaraan kita, boleh Opa atau Pak Gideon menyampaikan pesan buat banyak hamba Tuhan, karena yang menonton juga banyak hamba Tuhan yang mungkin sedang khawatir, yang mungkin sedang berkata, nanti anak saya bagaimana, hidup saya ini mepet, pas-pasan, bagaimana, ya bisa sampaikan pesan. Kemudian saya juga minta Ibu Tin berpesan buat banyak istri yang mungkin hari ini sedang menghadapi suami yang bangkrut, karena sejak COVID ada sangat banyak pengusaha-pengusaha yang sedang bangkrut. Ya, bagaimana menghadapi kemarin kebakaran, kebangkrutan, hutang, dan toh sampai hari ini bisa ya dilewati. Boleh Bapak dulu bisa menatap kamera untuk setiap penonton di rumah. Ya, saya melihat begini, begitu kita menangkap apa yang Tuhan mau tunjukkan, maksudnya hatinya terbuka terhadap tuntunan Tuhan, itu begitu kita melangkah, maka sumber-sumber itu mulai terbuka. Seperti misalnya mau berkunjung ke satu daerah, ya, saya bulan depan pergi ke Pangkalan Bun, itu cuma menetapkan Hati. tanggalnya, sebentar lagi resources itu berdatangan. Ya. Jadi hamba-hamba Tuhan, saudara-saudara,
cari apa yang Tuhan inginkan, dan pada waktu saudara berani melangkah, banyak orang tidak berani melangkah, menunggu resources-nya itu datang baru melangkah. Betul. Dan Tuhan ingin kita dengan iman melangkah. Pada waktu kita melangkah, maka tersedia semua. Dan itu membuat hati bersemangat melayani Tuhan. Yang kedua yang saya lihat juga bahwa anak-anak Bapak Ibu Saudara, saya sebagai contoh anak daripada seorang pendeta, dengan secara finansial itu di bawah boleh dibilang. Tetapi Tuhan punya segala macam cara sebetulnya yang tidak terpikirkan. Kalau Abraham dikatakan, Abraham ayahmu, Tuhan bilang sama Ishak, mendengar perkataanku dan melakukan kewajibannya. Maka Tuhan intervensi dalam kehidupan Ishak pada waktu ada kelaparan, kehancuran yang ada di depan dia. Tuhan intervensi, jangan mengikuti pikiranmu mau pergi ke Mesir. Nah, demikian juga kalau Bapak Ibu sungguh-sungguh mendengar dan melaksanakan kewajiban Bapak Ibu, maka Tuhan akan intervensi keadaan anak-anak seperti apa. Seperti saya mengalami kesulitan. Saya sebetulnya awalnya diterima di ITB, tetapi langsung dikeluarkan karena masalah, ada satu, bukan kesalahan saya, tapi ada hal-hal yang harus dilakukan oleh ITB untuk menerima orang-orang dari luar masuk menggantikan Tempat saya. Tempat saya. Iya. Jadi saya saat itu juga diterima di Gajah Mada. Tidak usah tunggu lama dari ITB ke Gajah Mada. Gajah Mada pergi ke Waterloo. Jadi anak-anak saudara kalau sungguh-sungguh melakukan untuk Tuhan, itu ajaib. Tuhan yang pegang. Iya. Tuhan yang menyediakan. Amin. Sekarang Ibu boleh Ya. lihat kamera. Oh ya, ya sebagai seorang istri sebelum menikah saya mendapat rema bahwa seorang wanita itu adalah penolong yang sepadan. Jadi pada waktu itu firman itu saya pegang dalam hidup saya sebagai seorang istri, dan di dalam perjalanan hidup itu saya berusaha melihat apa sih yang menjadi kebutuhan suami saya. Kan penolong gitu, jadi saya melihat oh ya apa yang dia perlukan itu saya masuk di situ gitu, atau butuh ditemani, atau butuh didoakan, atau butuh pendapat gitu. Saya berusaha ya apa yang dengan sebisanya gitu, sambil saya juga terus sedang belajar membina diri saya bertumbuh di dalam Tuhan. Ya dengan cara itu ya saya merasa kayaknya apa tuh sederhana aja gitu. Dipikirnya sederhana, nggak dibikin ruwet gitu sebenarnya. Luar biasa, luar biasa. Kesederhanaan adalah kunci, saudara, ketenangan. Dan ketenangan adalah kunci untuk kita bisa berdoa. Dan saat kita berdoa adalah kunci dari jawaban. Ini keluarga yang tidak pernah neko-neko dan tidak pernah membuat ruwet. Apapun hadapi saja, jalan saja, melangkah saja, dan mereka melihat semuanya menjadi indah pada waktunya. Kita melihat bahwa saat semuanya diserahkan dalam tangan Tuhan, ternyata tuh jauh lebih baik daripada di tangan kita. Waktu mereka menyerahkan anaknya dalam tangan Tuhan, waktu mereka menyerahkan segala hal, banyak hal, pekerjaannya, pelayanannya dalam tangan Tuhan, ternyata tangan Tuhan mengerjakan jauh lebih indah dari apa yang kita bisa kerjakan. Inilah MMA, mertua menantu, aku dong. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe YouTube kita Asia Zara, dan stay tune untuk episode-episode selanjutnya. Sampai jumpa. Tuhan tak pernah gagal, sanggup pulihkan janji setia.